Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami mengenai tentang filsafat pendidikan oleh Paulo Freire dan Ivan Illich. Selanjutnya akan dijelaskan segala materi oleh teman-teman dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ewawati. Saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan menurut Paulo Freire. Nah, kita harus tahu dulu biografi tentang Paulo Freire. Paulo Freire ini dilahirkan dalam keluarga kelas menengah di Recife, Brasil. Namun ia mengalami langsung kemiskinan dan kelaparan pada masa depresi 1929. Suatu pengalaman yang membentuk keprihatinannya terhadap kaum miskin dan ikut membangun pandangan dunia pendidikannya yang berciri khas. Freire ini mulai belajar di Universitas Recife pada 1943 sebagai seorang mahasiswa hukum, tetapi ia juga belajar filsafat dan psikologi bahasa. Meskipun ia lulus sebagai ahli hukum, ia tidak pernah benar-benar berpraktik dalam bidang tersebut. Paulo Freire ini menyumbangkan filsafat pendidikan yang datang bukan hanya dari pendekatan yang klasik dari Plato, tetapi juga dari para pemikir Marxis dan anti-kolonialis. Malah, dalam banyak cara, bukunya Pendidikan Kaum Tertindas dapat dibaca sebagai perluasan dari atau jawaban terhadap buku Frantz Fanon, The Red Shadow of the Earth, yang memberikan penekanan yang kuat Samuel tentang perlunya memberikan penduduk pribumi pendidikan yang baru dan modern. Jadi bukan yang tradisional, dan anti-kolonial artinya bukan semata-mata perluasan budaya para kolonis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Izmi Anurobaniah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izmi Anurobaniah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pendidikan pembebasan menurut Paulo Freire. Pendidikan pembebasan menurut Freire merupakan proses bagi anak manusia untuk menemukan hal yang paling penting dalam kehidupannya, yakni terbebas dari segala hal yang mengekang kemanusiaannya menuju kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Secara ringkas, dapat kita fahami pendidikan pembebasan adalah pendidikan yang membawa masyarakat dari kondisi masyarakat kerucut kepada masyarakat terbuka. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezul Munaf. Saya berasal dari kelompok 5, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang pendidikan pembebasan sebagai reaksi pendidikan gaya baik, di mana sistem gaya baik ini merupakan pengetahuan ilmu dalam secara ganda, agar ilmu pengetahuan ini lebih membaik, lebih mendalam, agar pengetahuan murid-murid itu lebih detail dan lebih konkret gitu. Jadi dikatakan oleh Freire bahwasanya proses pengetahuan ini atau ilmu pengetahuan ini secara tertindas, di mana guru ini sebagai bahan cerita atau watak, di mana guru ini sebagai cerita yang apa yang dia ceritakan itu ada ilmu. Jadi murid ini adalah sebagai patuh dan mendengar apa yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mandayana. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan menurut Ivan Illich. Lahir sebagai anak sulung dari 3 bersaudara pada September 1926 di Wina, Australia. Illich pernah tinggal di banyak kawasan di dunia karena ia harus mengikuti kedua orang tuanya. Saat masih anak-anak, perkembangan intelektual Illich bertambah. Akan tetapi, karena dianggap terlalu muda untuk bersekolah, ia tidak segera dimasukkan ke sekolah, meskipun sudah menunjukkan kecerdasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Larasati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Larasati. Di sini saya akan menjelaskan gagasan dasar menurut Ivan List, di mana Ivan List berpendapat bahwa pendidikan diibaratkan sebagai sebuah bank, di mana peserta didik diberikan ilmu pengetahuan agar mendapatkan hasil yang berlipat ganda. Jadi, guru diibaratkan sebagai subjek aktif, sedangkan peserta didik diibaratkan sebagai objek pasif yang penurut. Sehingga pendidikan bersifat negatif, di mana guru memberikan pelajaran atau informasi kepada peserta didik yang wajib dihafal dan diingat. Itulah menurut Ivan List. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mulia. Saya berasal dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh kawan saya tadi yang Dewi Larasati. Pemikiran pendidikan Ivan Illich. Beberapa pandangan kritis Illich tentang pendidikan umum yang meliputi antaranya pengertian pendidikan, pendidik dan peserta didik, tujuan pendidikan, dan kebebasan dalam pendidikan. Selanjutnya penutupan akan ditutup oleh kawan saya yang bernama Izmi An-Nurobani. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau kurang kalimat, kami memohon maaf. Terima kasih, dan saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.